إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل خصوصا إلى رؤية سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadl Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbi ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazam arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yatagashahu birrahmah wal maghfirah ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا واحد قال مثل قال أو زاد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala siapa atau barang siapa membaca hina yusbihu ketika pagi wa hina yumsi dan ketika sore siapa yang membaca ketika pagi itu adalah mulai tengah malam sampai zuhur. Adapun sore masuk mulai zuhur, imbah zuhur sampai tengah malam. Atau yang lewat sudah dijelaskan apa yang dimaksud pagi dan sore. Maka siapa yang membaca ketika pagi dan sore, yang lebih afdalnya adalah setelah sembahyang subuh dan setelah sembahyang asar
Dia baca subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Maka lam ya'ti, tidak datang, ahadun, seseorang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi afdhala, melebihi, mimma ja'a bihi, dari apa yang dia bawa, dari apa yang ia datang dengan barang tersebut, illa wahidun, kecuali seseorang, illa wahidun, kecuali seseorang, qala, yang membaca ia, mislama qala, seperti apa yang ia baca, auzada, atau dia lebih dari yang ia baca. Maksudnya, orang yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore, maka itu adalah menjadi sebuah nilai kebaikan, menjadi sebuah simpanan di akhirat yang sangat bagus. Siapapun tidak bisa menandinginya, siapapun tidak bisa melebihi dia, kecuali orang nang amalannya sama lawannya. Kecuali orang amalannya sama nang kayak itu, bahkan orang itu lebih daripada 100 kali. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memadahkan keutamaan tasbih ini hanya untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan duniawiyah. Sekalipun sebenarnya kepentingan duniawiyah itu akan dia dapatkan, atau keutamaan di dalam dunia itu pun akan dia dapatkan, segala apa yang diungkap atau disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan keutamaan-keutamaan tasbih. Karena subhanallah wa bihamdih itu adalah tasbih. Maka segala keutamaan tasbih itu akan dia dapatkan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Muslim. Jadi mun orang hendak amalan yang sangat bagus, baca tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali, imbah sembahyang subuh atau dan ditambah imbah sembahyang asar. Yang kedua, wa anhu qala jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Abu Hurairah bercerita, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Laki-laki itu siapa persisnya tidak diketahui namanya, namun kejadian itu jelas laki-laki. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, malakitum min aqrabin ladawatnil barihata. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malakitu, sesuatu yang sangat besar. Malak itu
sesuatu yang sangat besar. Ma itu tafsirnya syai'un azimun. Ma itu tafsirnya syai'un azimun. Sesuatu yang sangat besar, laqitu yang ulun jumpai, ulun temui, min akrobin lada ghatsni, karena seekor kala telah menggigit aku. Min akrobin, karena seekor kala ladagatni telah menggigit aku, al-barihata malam tadi. Al-barihata malam tadi. Ya Rasulullah, ada sesuatu kejadian besar yang ulun temui malam tadi, ulun digigit kala. Kala jengking. Padang pasir, kalau kita bayangkan di Mekah itu padang pasir. Padang pasir, maksudnya gurun. Gurun itu hidup di gurun itu ular insya Allah jarang ada, tapi yang banyak itu adalah kala. Namun kala ini hidupnya di sela-sela batu, di pegunungan. Rasulullah itu pernah digigit kala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah digigit kala. Ini termasuk digigit kala. Kala jengking tau, wah, nah, itu bahaya, itu beracun. Paham? Itu beracun. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Sur, ketika orang-orang kafir Quraisy mengepung Rasulullah, yang saat itu Rasulullah itu ingin hijrah ke Madinatul Munawwarah. Nabi bersembunyi di Gua Sur. Nah, di saat bersembunyi di Gua Sur, Rasulullah itu berabah di tampaha Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ternyata kaki Sidin diigut oleh kala. Diigut oleh kala. Sakit liwar. Namun Rasulullah, Abu Bakar Siddiq itu kada mau begagah ya. Saking ma'ariti sakit itu, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menitiskan air mata. Nitiskan air mata. Kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kada hendak membunyi kesakitan, kemudian kada bergerak kesakitan, hanya cukup dengan menahan, karena Sidin melihat Rasulullah itu guring ditambah Sidin, dan beliau kada hendak mengganggu Rasulullah. Paham? Ini bayangkan, paham lah, kamu bayangkan tuh maksudku, nang kayak apa seorang murid begitu menjaga dengan gurunya. Itu maksudku. Kalau digambarkan kami belajaran dulu gitu, betapa seorang murid demi untuk menjaga kenyamanan gurunya, kada hendak mengganggu gurunya, sekalipun seekor kala, sekalipun dia sakit, dia tidak merintih, asal jangan guru terganggu. Paham? Gitu. Ini bagian daripada barometer ya ngarannya, bagian daripada ukuran
kadar keimanannya Abu Bakar Siddiq lawan Rasulullah, kadar cintanya Abu Bakar Siddiq lawan Rasulullah. Itu makanya ukuran-ukurannya itu ada. Sehingga Nabi itu mengatakan seandainya iman Abu Bakar Siddiq itu ditimbang dengan iman manusia yang lain, seberataan ini ditimbang lawan iman Abu Bakar, manang iman Abu Bakar. Itu hanya salah satu. Salah satu betapa iman Abu Bakar Siddiq, cintanya Abu Bakar Siddiq lawan Rasulullah. Nah, ada lagi banyak ukuran-ukuran yang lain sampai Nabi mengatakan begitu bahwa hebat iman Abu Bakar. Bayangkan deh kamu. Nih Rasulullah berapa batis diikut kala ditahani je bahimba supaya jangan bergerak. Karena bila aku bergerak, nih bangun Nabi betampahan ini nih. Mesti bangun deh. Sidin kedahandak. Betapa imannya Abu Bakar, betapa cintanya Abu Bakar lawan peguruan. Saking sakitnya kada tahan ma'arit ya, pancaran banyu mata titik ke pipi Rasulullah. Tak titik. Rasulullah terbangun. Hanya Allah firmankan dalam Quran, ingatlah oleh kalian izhuma fil wari, ketika dua orang Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq di dalam gua. Ingat cerita itu. Lalu Rasulullah melihat Abu Bakar menitiskan air mata, Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, bahwasanya Allah bersama kita. Maka dalam riwayat Nabi Abu Bakar Siddiq itu berikutnya garingnya Abu Bakar itu diakibatkan racun yang diserang oleh kala itu menyerang tubuh Siddiq. Paham? Dengan kata lain, kematian Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu disebabkan karena racun yang menyebar di tubuh Siddiq. Racun apa? Yaitu racun kala. Karena kala itu mengandung racun. Qala, berkata Rasulullah, karena jar laki-laki tadi, ya Rasulullah, sesuatu yang besar ulun temui karena seekor kala malam tadi menggigit ulun. Mungkin bahasa kita, ya Rasulullah, ulun sakit banget nih. Mungkin bahasa kita gitu. Qala, Rasulullah menjawab, ma kulta. Hina amsaita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ma lau kunta, ketahuilah. Ma maknanya ketahuilah. Lau kulta, jikalau engkau membaca, hina amsaita, ketika engkau bersore-sore,
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Niscaya kala itu tidak bisa memudaratkan engkau. Bahasa kita solahai, ketahuilah wahai si fulan, jika engkau telah setiap sore atau di waktu sore membaca kalimat ini, nah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka. Kala itu kada akan mengikuti kamu. Jika kamu baca itu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kada menewas orang ini karena boleh jadi, boleh jadi sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan, boleh jadi sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan beberapa bacaan. Apabila bacaan ini dibaca, maka sesuatu apapun binatang tidak bisa mengganggu dia, tidak bisa menyakiti dia, tidak bisa memudaratkan dia. Sehingga Nabi harus mengingatkan kembali. Nabi harus mengingatkan kembali. Kenapa? Karena Nabi kada mungkin meniwas atau cakai ke membacaan ini kada mungkin inya kada tahu, kada mungkin Nabi berucap kayak itu satu. Yang kedua, ini pelajaran lawan kita. Pelajarannya satu, ketika guru, para ulama atau Rasulullah mengajarkan lawan kita, apakah itu doa atau apa, harus kita perhatikan. Jangan, sekali lagi, jangan ikam hanya ini bacaan biasa lalu dianggap biasa. Contoh, ini kebanyakan nih. Tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu biasa. Biasa apa? Biasa kita dengar. Sehingga ika mungkin dipadahkan, oh ini amalan biasa aja, ranjak aja didengar. Sehingga ya kada bersemangat mengamalkan. Kira-kira ketika orang syekh besar memberikan amalan yang lebih kalimatnya ini, oh ini lebih bersemangat. Paham? Kenapa? Satu, mungkin karena doa ini hanya mendengar, atau yang kedua karena ini si guru ini bisa apa? Bisa menjabarakan nang lebih dasar, sementara Nabi kada mengurayakan secara rinci. Paham? Maka kadang-kadang yang terjadi kita dalam kehidupan ini, begitu orang sukses mengamalkan, takunin apa amalannya? Amalannya cuma ini, tahu ya aku ini tujar, makanya terlambat. Kita ini banyak amalan yang kita anggap biasa, padahal itu luar biasa. Paham? Kenapa? Karena kita kekurang mengertian. Kurang mengertinya apa? Kada mau merenungi, memahami apa yang diucap Nabi. Nabi itu mengatakan, lagi aku mengatakan, ini bisa dicerna, dipahami kalau ikam bujur memahami, punya pikiran dan perasaan bahwa Nabi itu adalah manusia paling cerdas. Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Tidak ada manusia yang punya jawami'ul kalim kecuali Rasulullah. Nang bergelar jawami'ul kalim itu cuma Rasulullah. Jawami'ul kalim itu bahasa balaghah.
Kalau bahasa kita Jawami'ul Kalim itu bahasa ringan. Nabi itu berucap simple, sedikit, tapi sebenarnya kalau mau diurai siluasan. Nah, kalau kita berpikir bahwa Rasulullah itu Jawami'ul Kalim, ingat itu. Oh, ini kan bukan hal biasa, ini luar biasa. Pahamlah, ini amal ini luar biasa. Biasa aja, banyak aja ini dianugin ada, ini bukan masalah itu. Karena kekurangan kita menelaah dan memahami. Karena bila sudah orang blak mengamalkan dapat keutamaannya, begitu kita terkagum-kagum dengan keutamaan itu, kita datangin apa amalannya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu aja itu. Lawas saya aku tahu dari dia. Masalah itu karena kamu ada memahami. Paham ya? Lah, kayak lagi nang ku maksud itu cara memandang dan berpikir dengan melihat hadis Nabi. Jangan melihat inting, jangan melihat biasa. Jangan melihat simple. Ini remun ku urayakan sejam gak cukup. Subhanallah wa bihamdi itu gak cukup. Gak cukup sejam. Lah Nabi aja memandangkan singkat saja. Ini amalan yang paling afdal bisa udah. Itu aja, ini paling afdal. Siapapun gak ada kawan nandingi. Nang kau menandingi itu orang nang sama aja atau lebih. Bila inya kada nang lain kada baca ini, inya nang hebat. Paham dia? Nabi kan simbol kayak itu aja. Uraian bijiannya, ada kisah deh mendiurayakan. Cakanya orang-orang itu kau sebiji kitab ya. Pahamlah. Kau sebiji kitab mau rayakan subhanallah bihamdi itu kau sebiji kitab. Tinggal jumlah halamannya aja. Lah, maksudku itu tadi bahwa jangan dianggap biasa. Ini cakainya bahasa kita ini karena kata-katanya uraiannya itu kebanyakan cukup Nabi paling harap bisa dah. Satu contoh Imam Busairi. Imam Busairi itu ngarang burdah. Sidin dalam keadaan kena palich ngarannya, kena penyakit mati sebelah awaknya mati sebelah. Kayaknya bahasa orang ini stroke lah, stroke. Tontong ngarang burdah sembuh. Kesembuhannya itu ya ada mimpi lah, ada mimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya oleh imam bernama Syekh Az-Zain, ini ada dalam kitab. Ucapan ini dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra. Kata Syekh Az-Zain, al-madihu li Rasulillah ru'yatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam. Qala Syekh Zain, pahamlah, al-madihu li Rasulillah, orang nang suka memuji Rasulullah baik dalam ucapan atau dalam tulisan. Siapapun dia suka memuji Rasulullah, ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam atau ra'a bil manam, dia akan melihat Rasulullah
di dalam mimpi. Itu ucapan Syekh Zin yang dikutip oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Imam Busairi ngarang kitab Burdah, muji Rasulullah. Menulis pujian rawan Rasulullah itu sebenarnya kada cukup. Dengan lembaran-lembaran Burdah nang sekian lembar itu kada cukup. Bahasa kita untuk memuji Rasulullah itu, ini kitab kandal, cukup, kada cukup. Saking apa? Saking Rasulullah itu tidak ada celah-celaan yang ada di diri Rasulullah, semuanya ada pujiannya. Mulai apa? Mulai hujung rambut sampai hujung batis itu harus dipuji. Nang kayak apa rambut Rasulullah melebihi daripada rambut manusia lain. Nang kayak apa telinga Rasulullah melebihi daripada telinga manusia lain. Nang kayak apa kening Rasulullah melebihi sampai ke hujung batis, itu membutuhkan pujian. Bagusnya lah kening ikam begini, itu pujian. Sehingga batang tubuh Nabi itu kada ada ruang untuk kada dipuji. Nah itu aja berapa lembar? Paham? Belum lagi memuji tentang keilmuannya Rasulullah, tentang kemurahannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Allah sendiri cuma menyimpulkan, pahamlah. Allah sendiri cuma menyimpulkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, gitu aja. Sesungguhnya engkau hai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh punya akhlak yang agung. Gitu aja. Akhlak nang agung itu diurayakan keleluasan. Allah hanya memadakan khuluqin azim, habis cukup. Bahasa kita mun diurayakan kebanyakan. Paham, Bre? Nah, lalu ujar Imam Busairi, Sidin, masih mun aku memuji ini kebanyakan, ini kada kawa. Makanya Sidin menyimpulkan aja. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuanku, kesudahan pengetahuanku tentang Muhammad, tentang Rasulullah, satu, Rasulullah itu manusia. Biasa aja, bukan. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Wa annahu, dan bahwasanya Rasulullah itu khairu khalqillah, sepaling bagus makhluk Allah, kullihim, semuanya makhluk nang mana aja Rasulullah nang paling bagus. Mulai hujung rambut, batang tubuhnya, apapun Rasulullah nang paling bagus. Habis. Paham, ya? Maka dari kalimat itu, Masya Allah, kada kawal lagi ini. Itu ngarannya bahasa balagah. Sudah kalimat ini dia cukup, tapi dengan kalimat ini orang pintar kau memahami, oh si fulan begini, sepulan begini. Pahamlah, supaya karena aku melihat sekarang ini orang santri ke apa memandang hadis kadang biasa. Orang-orang kadang biasa, nafsirakan biasa.
Subhanallah. Kok gitu kah? Memandang orang biasa, memandang ucapan Nabi biasa aja, kada dia. Nang dimaksud supaya orang nuntut ilmu itu memperhatikan, menelaah, kayak apa garang ini maknanya, ini hebatnya apa. Sampai Nabi memandahkan ini amalan paling bagus. Kada kawa ditandingi siapapun. Di mapa gerang sampai Nabi mau ucap itu ini bagus banget. Itu ditelaah. Telah. Sama ini. Ujar Rasulullah, jaka ikam membaca ini nah sore hari apapun la yadurruka lam tadurraka lah bacaannya lam tadurra nasab dalam ilmu nahu itu lil khifah darra yadurru lamun inya jazam yadrur lalu diidgham supaya kada kau dibaca lalu lil khifah supaya ringan bacaannya lam tadurra. Lalu dalam kitab Kailani boleh bacaannya lam tadurru. Cuma bila dibaca lam tadurru seakan-akan lam kada berfungsi sebagai amil jazam. Padahal itu bahasan lain. Lam amil jazam menjazamkan fi'il mudhari. Itu bagian daripada ilmu nahwu dan shorab. Ya sudah kita bahas lam tadurra aja. Lam tadurra itu jazam, jazamnya lawan sukun. Kenapa dibaca fathah? Lil khifah, supaya ringan. Kenapa? Karena ada keberatan ketika diuraikan semestinya, dibaca semestinya ada masalah sikal, lalu dibacalah lam tadurrak. Niscaya tidak memudaratkan engkau, tidak menggigit engkau, tidak menyakiti engkau. Apa ini hanya untuk kala? Kada. A'udzu bikalimatillah, a'udzu aku berlindung. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kamu nggak tahu apa yang dimaksud kalimatillahi tammah ini. Cuma Nabi mengajarkan gitu aja. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Apa kalimatnya? Nggak tahu kita. Ini bagian rahasia. Nah, kalimat-kalimat Allah at-tammah. Kalau hendak diurai, rahmatai, timbulkan dulu pertanyaan. Ma kalimatullahi tammah. Nah, apa garang kalimat-kalimat Allah nang tammah itu? Sampai kita itu berlindung dengan memakai kalimat itu. Atau anak mau ungkap aja, makanya tadi banyak uraian. Cukup baca aja. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Berlindung min syarri ma, dari kejahatan ma khalaqa, apa yang Allah ciptakan. Apapun. Nah, manusia Allah ciptakanlah syarri ma khalaq, manusia, binatang nang mu'ziyat. Anggap binatang ada yang disebut al-mu'ziyat,
binatang-binatang yang menyakiti. Apa nih? Ular, serigala, kala, itu kan mu'ziat sebenarnya. Binatang yang bisa menyakiti. Ini khalaq. Ada binatang yang bisa menyakiti kalau. Nah ya udah dikisah. Ini nang syar, min syar. Berarti mu'ziat yang menyakiti. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Apakah makhluk itu berupa binatang? Binatang-binatang mu'ziat. Binatang-binatang mu'ziat itu seperti kala, ular, anjing, serigala, kemudian yang lain-lain. Maka ketika orang membaca doa ini, dia akan terpelihara daripada kejahatan binatang nang mu'ziat. Mu'ziat binatang apapun. Min syarri ma khalaq, termasuk manusia. Termasuk manusia. Mang manusia jahat. Ya manusia nang mengiringi hawa nafsu. Ketika manusia mengiringi hawa nafsu, dia jahat. Dia menjadi jahat, ingin mencelakakan kita, ingin menyakiti kita, maka kita berlindung dengan Allah dari kejahatan makhluk Allah yang bernama manusia yang mengikuti hawa nafsu lalu ingin mencelakakan kita. Di dalam hadis ini Nabi kadada memadahkan jumlah berapa nang harus dibaca. Hanya berapa kali harus dibaca. Ya kan? Berapa kali? Lalu ini ada pembanding ya hadis-hadis lain. Di hadis-hadis lain. Ini kan hadis riwayat Imam Muslim. Ada kena bandingan hadis-hadis riwayat lain. Sehingga jadilah hitungan. Baca sekali cukup, tapi alangkah bagusnya dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada di dalam Ratibul Haddad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu timbul kita kehalusan memikirkan riayah. Kan min syarr, syarri, syarri kejahatan, mu'ziat. Pertanyaannya, ini masukkah kalimat ini untuk melindungi kuman dan virus? Lalu orang membawa hadis ini ketika, ada perlu bermasker, kada perlu baca ini aja, baca Ratibul Haddad, kada akan kena virus karena COVID. Lam yadurruka. Nah itu kehalusan mikirkan pulang salah deh. Dalam penjelasan hadis ini adalah al-mu'ziyat, sesuatu binatang yang sekiranya memang dari awal dia menyakiti. Kalau virus itu ada yang virus baik, ada yang virus jahat. Tapi bisalah, secara umum dikaitkan dengan kekuasaan Allah, bisa-bisa aja. Nah ini kena kajiannya lalu ngarannya sains. Sains itu adalah teknologi termasuk di dalamnya kajian tentang mikroba. Ngerti mikroba? Ya kan ngerti. Masalah bakteri, masalah virus, nang ada di sekeliling manusia, nang ada di dalam tubuh kita.
dalam tubuh kita ini banyak virus ya. Banyak virus, bukan gak ada virus, tapi banyak virus. Nang virus itu macam-macam. Ini akan melawan virus ini, bila ini ada, ini mati. Coba supaya dipahami. Untuk menghubungkan a'udzu bikalimatillahi tammati. Kanakan halus akan halus proses semua kanak-kanak termasuk Nabi Musa. Apapun kanak-kanak itu bila diambilnya dingangamnya. Apa aja kanak-kanak. Bila inya ditangkapnya, makannya. Langkapnya, makannya. Kemdaulah, ini penuh virus deh. Kanak-kanaknya ada begaduh, tangannya riget ke apa. Kada apa-apa ini. Adalah kanakan begini. Paham gak? Karena Allah sudah menyediakan lalawanan virus di dalam tubuh kanak-kanak itu untuk memati virus nang dimakan-makannya itu. Itu bicaranya masalah mikroba ya. Adalah kanakan ya, ini serba dimakannya aja. Nabi Musa aja kayak itu, kadang-kadang nang lepas dari kayak itu, karena itu memang proses manusia. Nabi Musa itu riai keluh, makanya dilajari doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri, Tuhan lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan, lepaskanlah kekeluhan. Uqdah itu kekeluhan, min lisani, dari lidahku. Itu doa Nabi Musa. Yafqahu qawli, agar dia paham dengan pandiranku. Karena orang keluh ngalih, orang bisa kada paham dia. Aing keluh agak. Kenapa Nabi Musa itu ada sedikit keluh, sekalipun itu kada mencederai yang disebut dengan aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Allah. Karena Nabi Musa itu waktu diingun oleh Firaun, dijembak oleh Nabi Musa, janggut Firaun, tarik nih Musa, malum kakanakan, tarik blok, amuk Firaun, wah ini lagi halus saja bisa menarik, menyakiti. Ujar Asia, inya kan anak, kedengarti lagi. Nah, kada lawas kejadian kejadian Nabi Musa, itu betingkawong. Nabi Musa mengambil bara api, belek memakan bara api. Pahamlah. Nabi Musa makan bara api, akhirnya lidah ini rusak, agak rusak keluh. Nah, Asia, bara api gini makannya. Bara api dimakannya. Yang ngarannya kakanakan apa nangnya didapat disuap kada. Ini Nabi Musa ini berapi disuap sendiri lagi halus. Ngaran kakanakan. Nah akhirnya Nabi Musa mengalami kekeluhan akibat makan berapi tadi. Lalu Allah, Nabi Musa berdoa ada, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu Allah memberi dampingan. Karena ini kadakawa kembali kayak asal pasih dia. Paham lah. Mun orang sudah seumuran tuh bang.
Sudah tuh belajar udah nggak ya Pak jurang sarik bujur dilajari sudah kada kau lagi jadi kayak ini Bang sudah makan rekamutan Bang dah pahamlah artinya dianggap ajal ini hari ay bermasalah ada tuan guru kini dah kan jadi imam aku ini gak ada kawasin aku bakal lirik sini karena menganggap kada pasti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim mau baguslah baguslah ada pasih karanya bukan salah kada pasih mundur sedikit aku tuan gurunya tahu deh alim banget sidin kan mau jadi imam tahu diri ini kenapa ya itu tadi masalahnya masalahnya itu tadi nah lalu ada wazir waj'alli waziran ganti pembantu ada pembantu maka Allah angkatlah Nabi Harun menjadi kawan Nabi Musa kebetulan bedang sanak jua kada bedang sanak seumah sebapa nang jelas bedang sanak mengawani Nabi Musa pahamlah makanya wa qul lahuma qaulan layyinan Harun Musa datangi Firaun wa qula lahuma qaulan layyinan tapi nang bepandir siapa Nabi Harun karena Nabi Harun nang pasih paham nah maksudnya kita kada kisah itu Nabi Musa itu Nabi dan Rasul bergerar kalimullah lagi halusnya pun memakan bara api karena kanak-kanak itu proses pertumbuhan manusia itu ada saatnya kayak itu napa nang diambilnya nilai ngam janya nah apakah biar tahi ayam lak ngam nah apanya aja dia ngamnya terus tapi ada kanak-kanak penyakit ini selama nang masih virus yang ini ada ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengulahkan di dalam diri ini untuk memati ini virus ini nah ada sudah di dalam makin memati ada sudah kada jadi berkembang. Nah itu kawalah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kan makan aja nang bakadu basuhan tangan. Coba aja a'udzu bikalimatillahi tammah. Maksudnya apa? Salah menghubungkan. Ini banyak terjadi ya. Bah sudah amalannya nih kamu nak kada virus, kada covid, kamu auzubi kalimatillahi tamansyar. Arah ujung-ujungnya jiun nang memberi amalan tadi. Napa sidin mati karena virus karena iya. Kenapa? Karena orang kada memahami hadis Nabi. Makanya luas jadinya. Ini nang mukjizat secara nyata kelihatan oleh mata. Adapun virus itu kada kelihatan mata. Ada lagi orang dia yang bawa siapa nang sembahyang subuh berjemaah aman aja kada akan mudarat biar kada akan kena virus ini. Nah nang kana-kana tu tuan guru dia. Paham deh? Mun orang karena sembahyang rajin kada kena virus itu Mu'az bin Jabal itu mati kena virus. Jadi dia Mu'az bin Jabal kada kena virus Ubaidullah ibnul Jarrah mati karena virus.
Pak, sidin kada sembahyang subuh berjamaah, salah menghubungkan hadis. Itu kaliwatan bolang. Makanya dipahami. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam tadurruka. Binatangkah, manusiakah, bila hendak berbuat jahat lawan kita, menyakiti kita, insya Allah kada. Secara fisik. Secara fisik. Mun inya kada secara fisik mau akhirnya mau bandir kasar apa sakit hati aku jer, maka aku jer mau malakan a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mudarat aku salah pula. Nah ini bagus diamalkan. Oh sudah, baik amalkan Ratibul Haddad, imun hakun panjang. Orang kan kada mesti. Nah handap-handap aja najar aku supaya selamat, kahutan selamat, kada diigut ular, kada diigut ini. Ya udah nih amalannya nah. Baca setiap pagi dan sore, amsaita sore kah? Pagi kita baca pulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini maulah lawan jin. Oh mau banget. Karena min syarri ma khalaq, jin itu kurang lebih manusia. Dia mu'ziyat. Oh ini orang kesurupan darah sama. Ini apa? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nampaknya kesurupan aja. Nah iya kan kita kada paham pulang deh. Kita kada paham. Kada semua orang nang kesurupan itu, kada semua orang nang lalau pandir itu kesurupan dimasuki jin, kada deh. Makanya seberatan harus ditelaah, dikaji. Ini sedikit-sedikit bila orang lalau pandir kesurupan, diganggu jin, padahal kada deh. Gambah hamri. Orang karena suhu tubuh kepanasan. Kalau ranyau deh. Mau. Ini supaya jangan salah paham. Maka sudah mengamalkan itu jer. Lain masalahnya. Orang kena penyakit tipes deh. Kamu tahu tipes lah. Kenapa? Tipes itu penyakit panasnya tinggi. Panasnya tinggi. Arti panas tinggi itu minimal tinggi itu 40. Bila lebih pada 40 itu sudah tinggi. Lah, tinggi. Berapa jar? Jar. Panasnya 45, bah itu bahaya dia. Bahaya. Di mana tahu ada ukuran suhu dia. Ada ukuran suhu. Ranyau. Ranyaunya apa? Ada melihat orang bebulang lah datang. Datuk datang ya ini. Ya Allah. Ini ganggu je dirasuki orang je ngarampet ya. Itu hanya ilusi. Nah ini dan banyak ada dipahami oleh praktisi, ngarannya dia praktisi orang ruqyah apa. Ini kan artinya. Masa sedikit kesurupan jin mengada. Ini ilusi, kepanasan lalu otak ini camuh. Timbullah ilusi bayangan-bayangan begini. Kenapa? Aku je ramalan sudah tiap hari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Paham deh? Maka sudah nyinjir mau amalkan a'udzu bika, masih hanya kesurupan lah.
Nah, kada tahu tuh kalau ini salah mengamalkan dia kandanya bujur aja mengamalkan. Ini bukan masalah syarri makhluk, ini ilusi ngarannya. Paham ikam lah. Marilusi itu. Nah, ilusi ngarannya. Ilusi itu akibat pikiran kada kau dikontrol ya. Dikuasai oleh ini camu timbul rasa bebayangan inilah datang, bayangan buaya lah datang, bayangan ini wah ini diulah orang ngejar ngarambut. Menginya aja hari-hari membaca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang mungkin inya kesurupan. Karena apa? Ini jin ini khalaq. Kala itu khalaq mu'ziyat. Oh kada bisa. Nabi mengatakan lam tadurruka. Dia tidak bisa memudaratkanmu. Lah hari hati kamu gampang aja kamu memahami. Mun orang sudah amalan ratibul haddad tahun ini aja ini kesurupan jadi kada tuh ada. Itu kada deh. Paling masalah lain tuh nang kita kadang ngerti. Habis rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Ini bagus, sekali lagi bagus diamalkan. Sekalipun kada ratibul haddadnya dibaca, ya baca aja pagi 3 kali, sore 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian wa anhu ay an Abi Hurairah ila akhirih. Allahu a'lam bisawab.